Ketika orang tersebut menyudutkan, berusaha, ya kesannya sih dia memang dari tulisannya tidak mengarahkan dan tidak menyebutkan nama tersebut. Kalau dikonfrontasi pasti, loh saya tidak menyebutkan nama, saya tidak menunjukkan kepada orang itu. Tetapi dari yang dia tulis bahwa dia, orang ini mengatakan begini, begini. Kita tahu siapa orang yang dia maksud. Sebenarnya itu. Jadi si pembaca juga tidak bodoh. Sebenarnya ya, tidak bodoh atau mungkin kalau kurang jelas, tidak tolol gitu ya. Si pembaca juga tahu yang dia maksud ini siapa. Tulisan ini menunjuk ke siapa. Tuh. Termasuk saya pun tahu. Ya. Tetapi marilah kita merenungkan. Apakah ini cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus? Ketika Tuhan Yesus mungkin dihina, dijelek-jelekan, adakah dia membalas? Adakah dia justru mengumpat? Atau adakah dia meminta kepada Tuhan untuk menghukum orang yang menghukum dia dan menyiksa dia? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah klik subscribe, dukung saya dengan klik subscribe dan klik gambar loncengnya supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat langsung menerima notifikasinya. Sesuatu hal yang menyedihkan yang saya amati ketika membuka media sosial, ada seorang hamba Tuhan yang di dalam tulisan-tulisannya yang kesannya benar. Ingat ya, kesannya benar. Jadi kesannya dia benar dengan tulisan-tulisannya, di mana tulisannya ini menunjuk kepada hamba Tuhan yang lain, menunjuk kepada orang lain yang menurut dia salah. Bapak Ibu Saudara, lalu dia menyerang dengan membungkusnya di dalam kalimat-kalimat yang begitu indah. Nah, tidak sedikit kan di antara kita seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga pasti pernah membaca seperti itu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang melihat konten ini dan juga mengetahui ada hal-hal seperti itu, dan saya mengajak ayolah kita tidak usah ikut-ikut. Kelihatannya orang ini merasa dia paling benar. Dia mengkritisi hamba Tuhan lain dengan menulis di medsos. Lalu dia mengkritisi seakan-akan dialah yang benar dan hamba Tuhan yang dia kritisi ini tidak benar. Dan orang ini merasa dia benar sendiri. Ya pastilah dia merasa bahwa pandangan dia benar. Sadar tidak? Orang yang dikritisi pun memiliki pandangan bahwa apa yang dia lakukan pun benar. Dan setiap orang, Bapak Ibu Saudara pun ketika melakukan sesuatu, pasti Bapak Ibu Saudara merasa apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu pasti benar. Benar tidak? Pasti merasa bahwa yang kita lakukan itu benar. Nah, itu benar menurut kita. Masalahnya ideal atau tidak. Sekarang, saya di sini tidak menyebutkan nama ya. Saya tidak menyebutkan nama dan tidak menunjuk orang tersebut. Tetapi ini suatu fenomena kenyataan real yang terjadi. Ketika orang tersebut menyudutkan, berusaha, ya kesannya sih dia memang dari tulisannya tidak mengarahkan dan tidak menyebutkan nama tersebut. Kalau dikonfrontasi pasti, loh saya tidak menyebutkan nama, saya tidak menunjukkan kepada orang itu. Tetapi dari yang dia tulis bahwa dia, orang ini mengatakan begini. Kita tahu siapa orang yang dia maksud. Sebenarnya itu. Jadi si pembaca juga tidak bodoh. Sebenarnya ya, tidak bodoh atau mungkin kalau kurang jelas, tidak tolol gitu ya. Si pembaca juga tahu yang dia maksud ini siapa. Tulisan ini menunjuk ke siapa. Itu. Termasuk saya pun tahu. Gitu ya. Tetapi marilah kita merenungkan. Apakah ini cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus? Ketika Tuhan Yesus mungkin dihina, dijelek-jelekan, adakah dia membalas? Adakah dia justru mengumpat? Atau adakah dia meminta kepada Tuhan untuk menghukum orang yang menghukum dia dan menyiksa dia? Adakah Tuhan Yesus justru menjelekkan orang lain? Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini ayo kita belajar meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Nah, orang yang mengkritisi ini, dia tidak sadar bahwa perilakunya dia dengan mengkritisi seperti itu sesungguhnya menunjukkan bahwa dia tidak hidup di dalam kebijaksanaan dan dia tidak mencerminkan ada kasih Kristus di dalamnya. Kalau dia ada kasih Kristus di dalamnya, tidak perlu dia menulis di medsos, tidak perlu dia menyerang hamba Tuhan lain. Karena firman Tuhan mengajarkan kalau memang ada orang yang bersalah, ya panggillah empat mata berbicara dari hati ke hati. Kalau tidak bisa ya doakanlah orang tersebut. Bukan lalu dipojok-pojokkan. Loh, keyakinan lain saja menyadari bahwa hal seperti itu tidak baik, tidak benar. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pun berasal dari keyakinan lain sebelumnya. Dan di situ kita meyakini betul bahwa ketika kita menghina orang lain, sesungguhnya kita sedang melakukan kesalahan. Ketika kita menuding orang lain dia melakukan kesalahan, kita sedang melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita mengkritisi orang lain dengan cara seperti itu, ini kan cara-cara berusaha untuk menjatuhkan nama orang itu, mempermalukan nama orang itu, menjelek-jelekan nama orang itu. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Apakah ketika ada hamba Tuhan yang melakukan seperti ini, yang kesannya dia benar, kesannya dia paling hebat, apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Berusaha terlihat benar dengan menyalahkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya lebih suka, ayolah daripada kita menjelekkan orang lain. Even orang itu salah sekalipun, firman Tuhan mengajarkan berjumpa dengan orang tersebut, bicara empat mata dari hati ke hati dengan kasih Tuhan. Kalau tidak bisa, doakanlah. Biar Tuhan bekerja, karena kita percaya Tuhan bisa bekerja melalui siapapun juga. Kalau kita melihat hal seperti ini, menurut saya, nggak usahlah kalau kita tidak bisa ketemu dengan orangnya, tidak bisa bicarakan secara empat mata, nggak usahlah tulis-tulis di medsos, Bapak, Ibu, Saudara. Malu-maluin, jelekin diri sendiri sebenarnya. Yang pertama itu. Yang kedua, jelekin Tuhan. Apakah Tuhan yang dia sembah sama seperti itu? Tidak. Faktanya sampai saat ini ada. Dan dia tidak sadar apa yang dilakukan sebenarnya, dia menjelekkan nama Tuhan dalam hidupnya. Lebih baik ya kita ajarkan yang benar seharusnya bagaimana. Tidak perlu. Tidak perlu kita jelekin orang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, di sini saya juga tidak mau menjelekkan orang tersebut walaupun saya tahu, tapi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita merenungkan. Kalau memang ada yang salah, ya kita berusaha mengajarkan kepada orang lain yang benarnya. Ketika seseorang lain menangkap yang benarnya, maka dia akan tahu bahwa yang ini salah. Bukan dengan kita menyalahkan orang tersebut, orang lain akan melihat bahwa kita benar. Itu namanya jebakan setan. Itu namanya jebakan iblis. Nah, lebih baik kita mengajarkan kebenaran, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan isi hati Tuhan. Orang lain yang menangkap bahwa ini yang benar, dia tahu. Maka ketika dia melihat ada yang salah, dia tahu bahwa ini kurang tepat. Lebih elegan, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti sesama. Kalau kita masih menyakiti orang lain bukan dengan kita menghina langsung ya, menulis di medsos pun, di WA pun, di status WA pun, atau dimanapun, itu sama saja kita menghina Tuhan, kita menyalibkan Tuhan, kita membunuh Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita singkat. Kita pun sama-sama tadinya orang yang berdosa, kita ditebus, kita dibayar lunas dengan darahnya. Ya, Mbok, jangan belagu. Mungkin kamu punya uang, mungkin kamu pengusaha, mungkin kamu banyak uang sana-sini. Kalau misalnya memang itu posisinya seperti itu, ya jangan belagu. Nggak ada gunanya lah. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun, kalau kita masih melakukan hal seperti ini, bertobatlah. Jangan terjebak dan terseret dengan tipuan iblis ya. Jangan terjebak dan terseret. Ini tipuan iblis. Seakan-akan kita benar. Seakan-akan kita kita paling hebat, kita mau menasihati dia. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Ajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang percaya, kebenaran. Ajarkan firman Tuhan yang benar. Tidak perlu jelekin orang lain, tapi ajarkan yang benarnya saja. Ketika kita mengajarkan yang benar, maka kebenaran itu yang akan menerangi dan menunjukkan mana yang salah. Tetapi ketika kita menjelekkan orang lain, bahwa orang itu salah, orang itu tidak benar, sesungguhnya kita sedang menunjukkan diri kita pun bersalah.
Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau memang sampai saat ini masih hal seperti ini yang kita lakukan, ayo kita bertobat. Lebih baik kita lakukan firman Tuhan, kita menjelaskan firman Tuhan, kita mengajarkan firman Tuhan, biarlah kebenaran itu yang menerangi pikiran setiap manusia. Mari, jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Share, bagikan ke saudara, sahabat, kerabat, bahkan share di semua grup-grup media sosial Bapak Ibu Saudara, supaya banyak orang diberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, serta aktifkan semua notifikasi supaya Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuan ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.